Di episode sebelumnya Zukwezi tengah bertarung untuk merebut jiwa keempat dan bendera 1000 miliar jiwa dari Dutian. Zukwezi menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebongkah kecil lumpur hitam. Dia meludahkan sedikit darah ke lumpur hitam itu dan kemudian seuntai gas hitam keluar darinya. Tangan Zukwezi mengarahkan untaian gas hitam beberapa kali untuk membentuk simbol aneh. Orang tua ini menggunakan statusnya sebagai Suzaku saat ini dan memberikan 90% dari sisa umurku untuk membuka kristal planet kultivasi-kultivasi. Aku ingin menggunakan domain, berhenti, yang diberikan oleh serikat kultivasi kepada kita. Tangan kanannya menunjuk simbol itu dan kemudian dengan cepat terbang keluar dan menghilang 3 kaki di depan Zukwezi. Pada saat ini, semua yang berada dalam jarak 1000 kaki terhenti. Saat simbol itu lenyap, muncullah kilatan cahaya ungu keemasan, lalu jarum ungu keemasan itu muncul. Zukwezi mengulurkan tangan dan menangkap jiwa keempat. Pada saat ini, waktu mulai bergerak lagi. Zukwezi melangkah maju. Wajahnya menunjukkan ekspresi garang dan dia mengulurkan tangan ke arah Dutian. Dutian menghela napas. Ia berbalik untuk melihat gua yang telah hancur oleh api dan memejamkan matanya. Namun saat Zukwezi hendak mengulurkan tangannya, terdengar tawa gelap dari arah gua tempat Wang Lin berada. Pergi dari sini, orang tua ini. Ekspresi Zukwezi berubah. Dia merasakan sakit dari jiwa asalnya dan merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan setelah dia menjadi Suzaku. Dan itulah rangkuman di episode 95 sebelumnya. Seperti apa kelanjutan dari cerita di episode ke-96 yuk mari kita simak. Scene diawali pada sebuah tempat di mana gelombang anggota klan abadi terkutuk berkumpul di dalam awan hitam tak berujung di sisi timur benua Suzaku. Di tengah awan hitam itu duduk banyak sekali anggota klan abadi terabaikan. Mereka semua melantunkan mantra secara serempak. Kekuatan tato mereka telah keluar dari tubuh mereka dan melayang di udara. Kekuatan tato dengan cepat naik ke udara. Setiap 2 jam, para anggota klan ini akan menghabiskan seluruh kekuatan tato di tubuh mereka dan kemudian kelompok lain akan bertukar tempat dengan mereka untuk melanjutkan nyanyian tersebut. Proses ini berlangsung selama beberapa bulan. Pada hari itu, seorang pria paruh-baya mengenakan jubah abu-abu muncul. Dia tidak memiliki tato di tubuhnya selain daun ungu di pipi kirinya yang memancarkan cahaya ungu. Dia berdiri di sana sambil menatap sejumlah besar anggota klan di tengah dan memperlihatkan ekspresi berpikir. Di belakangnya mengikuti 3 orang tua. Aura yang dipancarkan ketiga orang itu sama persis dengan aura lelaki tua berdaun 8 yang mengejar Wang Lin sebelumnya. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan hormat, leluhur kelima, sudah waktunya. Leluhur keempat telah mengaktifkannya di sisi pohon leluhur. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, pohon leluhur terbebas karena leluhur kuno menyerahkan nyawanya dan menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan segel 5 pedang. Kita tidak boleh gagal kali ini. 4 supohon dari pohon leluhur telah mengepung benua Suzaku. Kali ini negara Suzaku akan hancur. Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit kegembiraan, tetapi itu segera menghilang saat dia berkata, leluhur kelima, tentang leluhur kedua. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, jangan ganggu dia. Dia sudah terlalu lama berada di negara Suzaku dan berpikir berbeda dari kita. HMPH, jika bukan karena keengganannya untuk bertarung, kita bisa saja memusnahkan negara Suzaku dalam pertempuran itu beberapa tahun yang lalu. Aku tidak percaya kalau kristal planet kultivasi yang dimiliki negara Suzaku punya kekuatan seperti yang dia bicarakan. Orang tua itu mengangguk dan tidak berbicara lagi. Orang-orang dari sekte mayat ada di sini. Pria parubaya itu melihat ke kejauhan. Sebuah peti mati besar dengan cepat mendekat dari luar tepi timur benua Suzaku. Di atas peti mati itu duduk 3 orang. Ketiganya berambut putih. Selain yang di tengah, yang berada di tahap awal transformasi jiwa, 2 lainnya berada di tahap akhir pembentukan jiwa. Ketiganya duduk di atas peti mati yang bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan awan hitam. Simbol tato di awan hitam itu berkelebat untuk mencegah mereka masuk. Lelaki tua tahap awal transformasi jiwa dari sekte mayat berkata, aku adalah tetua sekte mayat di planet Suzaku dan 2 orang di belakangku adalah diaken mayat. Aku meminta sekte abadi terabaikan untuk membuka formasi tato. Tato di dalam awan hitam itu kembali bersinar dan sebuah terowongan muncul. Peti mati besar dari sekte mayat dengan cepat terbang ke dalam. Peti mati itu berhenti di tengah awan hitam. Tetua tahap awal transformasi jiwa dari sekte mayat melompat turun. Di hadapannya ada lelaki parubaya dan 3 dukun berdaun 8. Pria parubaya itu berkata dengan tenang, Penatua Sima, aku telah menunggumu. Tetua sekte mayat tertawa dan berkata, saya terlambat karena menemui masalah di jalan. Selain mengantarkan mayat, saya juga di sini untuk memberitahu klan abadi terabaikan Anda sebuah berita. Pria parubaya itu menatap sesepuh sekte mayat dengan tatapan tenang sembari menunggu kabar. Mata sesepuh sekte mayat itu berbinar dan dengan senyum yang bukan senyum, dia berkata,
Zukuezi pergi ke sekte pemurnian jiwa dan sedang bertempur dengan Dutian untuk mencuri bendera jiwa 1 miliar. Ekspresi pria parubaya itu tetap sama, lalu dia tersenyum. Apa hasilnya? Tetua sekte mayat tertawa. Itu yang tidak kuketahui, tetapi dengan pemahaman sekte mayatku tentang Suzaku saat ini, jika dia pergi, maka dia pasti memiliki keyakinan setidaknya 80%. Klan abadi terabaikanmu harus berhati-hati. Ekspresi pria parubaya itu belum berubah. Ia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia melihat ke arah pilu di ujung utara benua Suzaku. Dari sana ia merasakan aura yang membuatnya gemetar. Zukuezi sudah lama lupa bagaimana rasanya sakit dari jiwa asalnya. Sekarang dia merasakan ketakutan yang hanya dia rasakan saat bertemu Suzaku generasi sebelumnya. Bagaimanapun juga, Zukuezi adalah seseorang yang memiliki kedudukan tinggi. Jadi dia segera menenangkan diri dan bertanya, "Yang mulia, siapa Anda?" Seberkas cahaya berwarna pelangi melintas saat Wang Lin muncul. Ia melayang di udara dengan rambutnya yang berkibar tanpa angin, tetapi ia memancarkan aura yang sangat aneh. Tubuhnya memancarkan aura biru, aura dingin yang dapat membekukan apapun di dunia. Wang Lin saat ini benar-benar telanjang, tembus pandang, dan berkilauan. Matanya tidak lagi jernih tetapi dipenuhi aura jahat. Mata Qian Feng juga dipenuhi dengan kejahatan, tetapi dibandingkan dengan mata Wang Lin, itu seperti api unggun di samping matahari. Aura jahat di mata Wang Lin hanya mewakili satu kata, kesombongan, kesombongan, kesombongan yang amat besar, kesombongan yang amat sangat yang menganggap segala sesuatu di dunia ini berada di bawahnya dan tak seorang pun di dunia ini yang dapat menandinginya. Dia menatap Zukuezi dengan santai. Tatapan ini beberapa kali lebih terang dari kilat. Tubuh Zukuezi bergetar. Pada saat ini, dia benar-benar merasa seperti di masa lalu. Dia merasakan ketakutan yang sama seperti saat dia menghadapi Suzaku sebelumnya. Dia cepat-cepat mundur, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama keringat dingin keluar dari dahinya. Kamu Wang Lin? Tidak, kamu bukan Wang Lin. Yang mulia, siapa kamu? Zukuezi menarik napas dalam-dalam dan menyembunyikan ketakutan di matanya. Orang tua ini bertanya padamu, Suzaku generasi berapakah dirimu? Kata-kata yang penuh dengan kesombongan itu keluar dari mulut Wang Lin. Nada bicaranya mengandung nada, kamu harus menjawab. Dutian menatap pemandangan itu. Ketika dia melihat Wang Lin, dia merasakan perasaan asing yang kuat. Waktunya bersama Wang Lin tidaklah singkat, jadi dia langsung tahu bahwa orang ini bukan dia. Tidak mungkin Wang Lin memiliki tekanan seperti ini dan kesombongan seperti, aku lebih unggul dari yang lain. Tekanan dan kesombongan seperti ini hanya bisa ditemukan pada monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Zukuezi tidak ingin menjawab, tetapi dia tanpa sadar berkata, Suzaku generasi ke-14. Wang Lin merenung sejenak sebelum menatap Zukuezi dengan dingin dan berkata, demi Ye Wuyou, orang tua ini tidak akan membunuhmu. Sekarang enyahlah. Ye Wuyou? Du Tian terkejut. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun, setelah Zukuezi mendengar nama ini, ekspresinya berubah seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia segera mundur lebih jauh dan ketakutan di dalam dirinya tidak dapat lagi disembunyikan, sehingga terlihat di wajahnya. Kau? Zukuezi menghirup udara dingin dan tubuhnya bergetar seolah-olah dia baru saja disambar petir. Tatapannya ke arah Wang Lin tidak lagi hanya dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi juga mengandung rasa ngeri yang mendalam. Ye Wuyou adalah nama yang hanya diketahui oleh setiap generasi Suzaku. Tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan para leluhur dari sekte-sekte di Suzaku. Mereka hanya tahu bahwa ada seseorang dengan nama Tao Suzaku. Ye Wuyou adalah nama asli Suzaku generasi pertama. Saat Zukuezi menatap aura biru di sekitar tubuh Wang Lin, dia teringat sejarah Suzaku di masa lalu hingga dia terkunci pada satu identitas. Pada saat ini, kengerian di matanya menjadi lebih intens. Dia dengan hormat menggenggam tangannya ke arah Wang Lin tanpa ragu-ragu dan berkata, salam, leluhur. Junior akan pergi sekarang. Dengan itu, dia cepat-cepat mundur. Mata Dutian berbinar dan dia berteriak, tinggalkan jiwa keempat. Zukuezi berhenti. Matanya menunjukkan bahwa dia sedang berjuang untuk membuat keputusan dan kemudian dia tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Lin. Mata Wang Lin menunjukkan jejak masa lalu saat dia berkata, dulu orang tua ini berutang pada Ye Wuyou. Lupakan saja, karena kamu menggunakannya untuk melawan klan abadi terabaikan, orang tua ini akan meminjamkannya kepadamu selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang kamu harus mengembalikannya kepadaku.
Du Tian panik dan hendak berbicara ketika Wang Lin menatapnya. Ketika Du Tian menoleh ke belakang, dia tidak bisa lagi melihat Wang Lin. Hanya ada aura asing yang mengatakan sesuatu seperti, "Aku akan membunuhmu jika kau berbicara," dan dia tahu bahwa orang ini akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Hati Du Tian bergetar dan dia tidak berani berbicara lagi. Zhu Kuezi menghela napas lega. Jika orang itu menginginkan jiwa keempat kembali, dia mungkin harus melawannya. Namun, dari apa yang dia dengar tentang orang ini, Zhu Kuezi bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa percaya diri untuk melawannya. Zhu Kuezi menggenggam tangannya dan bersiap untuk pergi. Namun, mata Wang Lin menunjukkan sedikit kesombongan dan dia berkata, "Karena kamu sudah menebak identitas orang tua ini, maka kamu pasti tahu aturanku. Apakah kamu akan pergi begitu saja?" Zhu Kuezi merenung sejenak dan mengangkat tangan kanannya. Ia melambaikan tangan kirinya dan memotong dua jari tangan kanannya. Masalah ini salah junior. Apakah dua jari cukup? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan arogan, "Tinggalkan satu lagi." Zhu Kuezi menggertakkan giginya. Dia melambaikan tangan kirinya untuk memotong jari lainnya. Wajahnya pucat saat dia menatap Wang Lin. Wang Lin lalu berkata, "Enyahlah." Zhu Kuezi segera pergi tanpa menoleh. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. 100.000 kilometer jauhnya, Zhu Kuezi mengatupkan giginya dan meraung ke langit. Suzaku generasi kedua. Bagaimana dia bisa masih hidup? Bagaimana dia bisa masih berada di planet Suzaku? Bagaimana mungkin Suzaku generasi ketiga bersekongkol melawannya dengan memikat para pembudidaya asing? Bagaimana dia bisa tidak mati? Ia meraung sepanjang perjalanan kembali hingga ia berada di atas negeri Suzaku. Ia tiba-tiba berhenti saat menoleh ke arah Pilu. Amarahnya kini telah hilang, tetapi digantikan oleh kecurigaan. Ada yang salah. Berdasarkan apa yang kuketahui tentang Suzaku generasi kedua, tidak mungkin dia akan bersikap lunak padaku. Mungkinkah dia baru saja terbangun dan berpura-pura? Zhu Kuezi merenung sejenak. Ekspresinya menjadi sangat gelisah sebelum dia menghela napas. Dia benar-benar tidak punya nyali untuk menguji teorinya. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan retakan besar muncul di langit saat dia menatap tajam ke arah Pilu. Suzaku generasi kedua, Zhu Kuezi terbang menuju Gunung Suzaku. Di dalam sekte pemurnian jiwa di Pilu. Sosok Wang Lin goyah dan kemudian jatuh dari langit setelah dia memastikan Zhu Kuezi telah pergi. Du Tian terkejut dan segera menghampiri Wang Lin. Wajah Wang Lin saat ini pucat dan matanya tertutup. Dia jelas kesakitan. Du Tian mengamatinya lebih dekat beberapa kali, lalu ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak, "Kerasukan!" Dia langsung mengatupkan giginya dan mengangkat tangannya. Dia hendak menekan tangannya ke dahi Wang Lin untuk membantunya melawan kerasukan. Namun, tepat saat dia hendak menekannya, Wang Lin membuka matanya. Matanya sekarang jernih dan tidak lagi menunjukkan kesombongan seperti sebelumnya. Wang Lin berkata dengan lemah, "Senior, berhenti." Du Tian menatap Wang Lin dan berkata dengan nada serius, "Apa yang sebenarnya terjadi?" "Kau terlalu gegabah, bocah nakal. Tidak bisakah kau melihat betapa seriusnya situasi ini? Jika orang tua ini masih punya amarah, aku akan menamparmu. Jangan berpikir bahwa karena umurmu akan segera habis, orang tua ini tidak bisa membuatmu merasakan bagaimana rasanya hidupmu perlahan-lahan terkuras habis." Suara yang sangat arogan terdengar dari dahi Wang Lin. Tak lama kemudian, cahaya hijau terbang keluar dari dahi Wang Lin dan berdiri di sampingnya. Cahaya hijau ini berbentuk seorang pria parubaya bertubuh besar dengan wajah kasar dan tubuh besar. Saat dia muncul, dia melepaskan aura yang kuat. Warna langit tiba-tiba berubah. Akibat dampak aura orang ini, awan mulai terbentuk. Petir terlihat dan hujan mulai turun. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, "Bertebaranlah untuk orang tua ini. Apakah aku membiarkanmu turun hujan?" Hanya dengan satu suara gemuruh, awan-awan di langit berhamburan tanpa jejak. Bahkan hujan yang turun pun tertiup angin. Bahkan setetes pun tidak ada yang mendarat. Tubuh Du Tian bergetar hebat saat dia menatap pemandangan di depannya dengan tercengang. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Wang Lin tersenyum pahit dan terbatuk. Ketika api suci Suzaku tiba, jiwa asal Wang Lin telah kembali ke tubuhnya dan dia telah mencapai tahap transformasi jiwa. Namun, tidak ada cara baginya untuk membantu dalam pertarungan antara Du Tian dan Zhu Kuezi. Jadi ketika api suci Suzaku muncul, dia bersembunyi di dalam manik yang menentang surga. Ketika dia masuk ke sana, si Tunan terbangun. Si Tunan yang baru saja terbangun memiliki penampilan yang garang,
tetapi sebenarnya dia sangat lemah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berbicara sebelum si Tunan menyadari apa yang terjadi di luar, memasuki tubuh Wang Lin, dan menakuti Zhu Kuezi. Harus dikatakan bahwa kemampuan akting si Tunan sangat kuat. Ketika si Tunan menyuruh Zhu Kuezi memotong jarinya, Wang Lin sangat gugup, tetapi si Tunan tidak gugup sama sekali dan tetap sombong seperti biasanya. Setelah itu, Wang Lin bertanya mengapa dia meminta Zhu Kuezi untuk meninggalkan jari-jarinya. Apakah dia tidak takut Zhu Kuezi akan membalas dendam? Tanggapan si Tunan adalah, karena saya si Tunan. Tadi kau hampir menghancurkan rencanaku dengan meminta jiwa keempat itu, dasar bocah nakal. Jika aku membiarkan burung pipit pencuri kecil itu melihatku, orang tua ini pasti harus kembali tidur setelah bangun. Mengenai jiwa keempat itu, begitu aku menemukan tubuh dan memulihkan kultivasiku, aku akan membunuh orang-orang yang mendaki Gunung Suzaku dan mencurinya kembali untukmu. Si Tunan melotot ke arah Du Tian. Du Tian tidak pernah dipanggil bocah nakal selama ribuan tahun. Dia hanya bisa tersenyum waspada dan bertanya, "Senior?" Si Tunan mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, "Wang Lin, beritahu bocah kecil ini siapa aku." Wang Lin tersenyum masam. Dia menatap Du Tian dan berkata, "Dia adalah si Tunan." Si Tunan? Du Tian berpikir sangat lama dan tidak dapat memikirkan ahli yang bernama si Tunan. Kemudian Wang Lin berkata, "Suzaku generasi kedua." Tubuh Du Tian bergetar dan dia terhuyung mundur. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Dia akhirnya mengerti mengapa Zhu Kuezi takut. Ketenaran Suzaku generasi kedua terlalu besar, dalam beberapa hal bahkan melampaui ketenaran Suzaku generasi pertama. Tak lama kemudian, Du Tian menarik napas dalam-dalam. Ia membungkuk hormat ke arah si Tunan dan berkata, "Junior Du Tian dari Sekte Pemurnian Jiwa memberi hormat kepada senior." Si Tunan mengangguk dan berkata, "Mengingat fakta bahwa kau melindungi Wang Lin dan memberinya bendera jiwa 1 miliar jiwa, orang tua ini berjanji padamu bahwa jika ada kesempatan, aku akan membantumu menghidupkan kembali Sekte Pemurnian Jiwa." Si Tunan mengenang masa lalu. Jika bukan karena teman baiknya dari Sekte Pemurnian Jiwa, dia bahkan tidak akan punya waktu untuk melarikan diri ke surga yang menentang manik-manik selama pertempuran dengan para pembudidaya asing. Du Tian menampakkan senyum di wajahnya. Ia telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk Sekte Pemurnian Jiwa, dan itu adalah hal yang paling ia khawatirkan dalam hidupnya. Inilah sebabnya ia rela menggunakan akhir hidupnya untuk berteman dengan Wang Lin. Itu semua demi menemukan cara agar Sekte Pemurnian Jiwa miliknya tetap hidup. Kedatangan Zhu Kuezi membuat Du Tian putus asa. Namun, keadaan berubah begitu cepat sehingga ia merasa seperti telah mengalami seluruh kehidupan. Sekarang setelah Suzaku generasi kedua secara pribadi berjanji untuk menjaga Sekte Pemurnian Jiwa tetap hidup, Du Tian merasa puas. Dia duduk dalam posisi lotus dengan senyum di wajahnya dan perlahan-lahan menutup matanya. "Kakak magang senior, ramalanmu berhasil. Aku, Du Tian, dapat menemuimu, guru, dan semua leluhur sebelumnya dengan senyuman. Aku, Du Tian, bukanlah pendosa Sekte Pemurnian Jiwa. Aku menemukan harapan baru untuk Sekte Pemurnian Jiwa. Aku dapat melihat bahwa di masa depan, Sekte Pemurnian Jiwaku akan menjadi eksistensi yang melampaui negara kultivasi peringkat 6. Aku, Du Tian, telah meninggalkan jejakku pada sejarah Sekte Pemurnian Jiwa. Guru, aku berhasil mencapai apa yang aku janjikan padamu. Aku, Du Tian, bersedia menghapus kesadaranku untuk memasuki bendera jiwa selamanya." Pada suatu malam hujan di jalan umum, para bandit membunuh semua orang, dan di antara reruntuhan ada seorang pemuda yang menangis. Sambil mendesah panjang, seorang lelaki tua berjalan keluar dari tengah hujan. Setelah mengusap kepala pemuda itu dengan lembut, ia memperlihatkan senyum lembut dan hanya mengucapkan satu kalimat. "Apakah kamu bersedia ikut denganku?" Pemuda itu tumbuh di dalam Sekte Pemurnian Jiwa. Pemuda berbakat itu langsung menonjol di antara murid-murid lainnya. Dia melakukan semua ini hanya karena satu kalimat itu. Demi mengikuti jejak langkah lelaki tua itu, ia berlatih keras setiap hari. Hari demi hari, tahun demi tahun, ia terus berlatih dengan membosankan hingga ia memahami surga dan mencapai tahap pembentukan jiwa. Ia menjadi murid lelaki tua itu, diberi nama Tao Du Tian, dan mengikuti lelaki tua itu kemana-mana. Waktu bagaikan sebuah lagu. Akan ada hari ketika lagu itu berakhir dan orang-orang akan pergi. Sebelum jiwa gurunya memasuki bendera jiwa 1 miliar jiwa, dia berjanji untuk melindungi Sekte Pemurnian Jiwa selama sisa hidupnya hanya untuk satu kalimat di masa mudanya. "Apakah kamu bersedia ikut denganku?" Guru, murid. Akan datang, Du Tian tersenyum sambil menutup matanya. Sisa-sisa tenaga hidupnya menghilang.
Seberkas cahaya ungu keemasan terbang keluar dari alisnya. Bendera 1 miliar jiwa tiba-tiba muncul, dan dengan lambaian, cahaya ungu keemasan menghilang di dalamnya. Meskipun bendera jiwa 1 miliar jiwa telah kehilangan sepertiga pecahan jiwanya, 10 jiwa utama, dan jiwa keempat, itu tetap saja bendera jiwa 1 miliar jiwa. Bendera setinggi 30 kaki ini melambangkan akar sekte pemurnian jiwa. Bendera itu tampak memiliki pikirannya sendiri saat berkibar menuju Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih bendera jiwa, lalu menatap Dutian yang tersenyum dengan ekspresi rumit dan melankolis. Dia berlutut dan bersujud ke arah Dutian. Meskipun senior bukan guruku, kau memperlakukanku sebagai muridmu. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Kesedihan di mata Wang Lin semakin kuat. Sebenarnya, waktu yang dihabiskannya bersama Dutian tidak terlalu lama, tetapi kebaikan Dutian padanya terukir di hatinya. Zukuezi, suatu hari nanti aku pasti akan menemukanmu dan membuatmu membayar atas pemusnahan sekte pemurnian jiwa. Wang Lin melihat ke arah negara Suzaku dan tatapannya menjadi dingin. Dengan hembusan angin, maya Dutian mulai hancur perlahan-lahan seolah-olah semua tentang orang ini menghilang. Hanya dalam ingatan Wang Lin, sosok Dutian masih ada. Bagimu, bertemu dengan orang ini adalah keberuntunganmu. Dia layak dikenang. Si Tunan mendesah. Suaranya tidak lagi dipenuhi kesombongan saat dia memikirkan teman-teman baiknya di masa lalu. Wang Lin merenung sejenak dan menatap si Tunan. Apa rencanamu? Mata si Tunan berbinar dan kesombongannya muncul kembali. Dia berkata, temukan tubuh dengan bakat yang cocok untukku, pulihkan kultivasiku, dan cari orang-orang yang menyebabkan aku berakhir dalam situasi ini. Jika mereka sudah lama meninggal, maka aku akan melampiaskan amarahku pada keturunan mereka. Kepribadian si Tunan memang selalu seperti ini. Dulu, dia terus mengajarkan Wang Lin jalan kultivasi yang hampir seperti iblis ini. Alasan mengapa Wang Lin membunuh begitu banyak orang ada hubungannya dengan pengaruh si Tunan. Wang Lin mengangguk dan berkata, manik penentang surga itu telah menyatu dengan jiwaku dan tidak dapat dilepaskan. Tanpa membiarkan Wang Lin menyelesaikan ucapannya, Situ berkata, omong kosong, semua ini salah manik sialan itu sehingga aku berakhir dalam keadaan seperti ini. Bahkan jika kamu memberikannya kepadaku, aku tidak akan menginginkannya. Wang Lin memandang si Tunan dan berbisik, Situ. Ada apa? Si Tunan memutar matanya. Terima kasih. Si Tunan merenung. Sebenarnya, dia sudah menduga bahwa manik yang menentang surga itu adalah harta yang sangat langka, kemungkinan besar melebihi harta surgawi. Namun, meskipun dia adalah orang yang tiran dan sombong, dia sangat menghargai kebaikan yang ditunjukkan orang lain kepadanya. Suzaku pertama menunjukkan kebaikan kepadanya dan itulah sebabnya dia menyerah meninggalkan planet itu untuk tetap tinggal dan melindungi negara Suzaku. Hubungan antara dirinya dan Wang Lin memang sangat sulit, tetapi hal itu justru membuat hubungan mereka semakin dekat. Pada dasarnya, dia telah melihat Wang Lin tumbuh menjadi seorang kultivator, jadi baginya, Wang Lin seperti muridnya sendiri. Itulah sebabnya dia tidak dapat meminta manik-manik yang menentang surga. Si Tunan mendengus sambil menoleh dan berkata, jika kau ingin berterima kasih padaku, maka pergilah carikan aku mayat. Tunggu sebentar dan biarkan aku memeriksa apakah ada mayat yang cocok untukku di planet ini saat ini. Meskipun orang tua ini tidak bisa melawan musuh, aku masih memiliki mantra, jadi mencari mayat seharusnya mudah. Dengan itu, mata si Tunan berbinar dan indera keilahiannya menyebar. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, Zukuezi memiliki murid bernama Qian Feng. Tubuhnya seharusnya cukup bagus. Murid Zukuezi. Lupakan saja, aku berutang pada Suzaku generasi pertama. Jika kau ingin membunuhnya, aku tidak peduli, tetapi bagiku untuk melakukannya, itu terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin tubuh seperti ini ada di planet Suzaku? Meskipun tubuh ini masih seorang anak laki-laki, itu adalah bahan kepemilikan berkualitas tinggi. Tidak buruk. Aku tidak peduli jika dia masih anak-anak, anak laki-laki ini diciptakan untuk dirasuki. Si Tunan melihat ke arah utara dengan mata penuh kegembiraan. Wang Lin dan Si Tunan sedang dalam perjalanan menuju kutub utara untuk mendapatkan tubuh yang diinginkan Si Tunan. Si Tunan sangat bersemangat saat memutuskan tubuh itu, dan mereka mulai terbang menggunakan seekor nyamuk raksasa yang dibawa Wang Lin. Si Tunan tampak penasaran dengan nyamuk tersebut, bahkan mengungkapkan keinginannya untuk menangkap satu sebagai binatang peliharaan meski nyamuk itu selalu tiran. Setelah Wang Lin memberikan sebuah batu giok yang berisi informasi tentang planet dengan banyak binatang nyamuk, Si Tunan merasa takut dan menolak lagi, menyadari sulitnya mendapatkan makhluk seperti itu. Namun,
Situnan kemudian mengajukan tawaran agar dapat meminjam nyamuk tersebut untuk dipelajari, berjanji tidak akan menyakitinya. Wang Lin awalnya menolak keras, tapi Situnan mulai mengingatkan semua jasa dan bantuan yang pernah dia berikan kepada Wang Lin sejak kecil, dari menyesuaikan tubuhnya agar bisa berkultivasi, menyelamatkan nyawanya, hingga membantunya dalam berbagai situasi berbahaya. Walaupun Wang Lin merasa terganggu, ia akhirnya menyerah dan setuju meminjamkan nyamuk itu. Situnan pun menunjukkan senyum puas yang membuat nyamuk itu hampir jatuh dari langit karena takut. Selama perjalanan, Wang Lin bertanya tentang alam ji, sebuah substansi atau energi yang sangat tirani dan langka. Situnan mengenalnya sebagai sesuatu yang sangat berbahaya sekaligus berharga, yang selalu diburu oleh aliansi kultivasi. Wang Lin mengaku pernah mendapatkan alam ji tersebut secara tidak sengaja dan menyimpannya dengan hati-hati. Percakapan berlanjut pada kristal planet kultivasi, sebuah benda misterius yang diyakini Wang Lin dapat membantu alam ji menembus batas kekuatannya. Situnan menjelaskan bahwa kristal itu bukanlah sesuatu yang baik, melainkan alat kejam yang digunakan aliansi kultivasi untuk mengendalikan planet-planet kultivasi, dan Wang Lin harus mendapatkannya jika ingin meninggalkan planet ini tanpa masalah di masa depan. Namun, pembicaraan mereka terhenti ketika Situnan melihat ke kejauhan ada anggota klan abadi terabaikan yang sedang memberikan persembahan kepada roh leluhur mereka. Situnan meminta Wang Lin menyerahkan batu giok surgawi yang segera dia hisap dan gunakan untuk mempelajari mantra yang dulu dipelajari oleh Suzaku generasi pertama. Meskipun mantra itu memiliki kelemahan fatal, Situnan yakin bisa menghindarinya dan berjanji akan segera kembali. Sementara itu, di sisi lain benua Suzaku, Chu Yunfei, satu-satunya kultivator ascendan dari sekte giok surgawi, tampak gelisah ketika merasakan aura kuat yang muncul. Di belakangnya ada ratusan kultivator yang siap bertarung, menunjukkan situasi perang dan ketegangan yang sedang berlangsung. Di tempat lain, seorang pembudidaya ascendan dari sekte Shattering Earth juga mengeluhkan nasibnya yang harus terlibat dalam perang kacau ini. Di Gunung Suzaku, setelah Zhu Kuezi, Suzaku, beristirahat sebentar, dia segera berangkat lagi menuju sisi barat benua untuk melanjutkan misinya. Di awan hitam dekat tepi timur benua, seorang leluhur kelima klan abadi terabaikan memantau keadaan dengan serius. Dia ditemani oleh penatua sekte mayat Sima dan beberapa dukun. Mereka mempersiapkan ritual dengan mayat dari klan iblis raksasa yang berasal dari planet lain. Penatua Sima menjelaskan bahwa mayat tersebut dapat memperkuat pohon roh leluhur klan abadi terabaikan. Dua diaken mayat kemudian memulai ritual pembukaan peti mati yang di dalamnya mengeluarkan gas hitam berbau busuk, memperlihatkan aura menyeramkan dan kekuatan gelap. Leluhur kelima tetap tenang, tetapi tiga dukun di belakangnya merasa gugup dan waspada. Ketika peti mati terbuka, gas hitam semakin padat dan tampak seperti ingin menguasai seluruh peti mati. Leluhur kelima bertanya apakah ini memang mayat yang telah disebutkan. Penatua Sima menjawab dengan sikap pasrah bahwa perintah datang dari atas dan mereka harus melaksanakan sesuai instruksi. Dia juga menjelaskan bahwa hanya sedikit mayat klan iblis raksasa transformasi jiwa di planet Suzaku, dan mayat ini dipindahkan dari planet lain. 4 mayat lainnya sudah dikirim ke lokasi yang ditentukan.